Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, Bu. Baik, Bu. Alhamdulillah. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, saya silakan untuk di antara kalian untuk memimpin doa terlebih dahulu. Silakan, Vivi, mungkin bisa memimpin doa. Baik, Bu. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Selesai. Baik, terima kasih Vivi untuk pimpinan doanya. Kemudian untuk mengatur kedisiplinan kalian, silahkan kalian mengisi absensi yang sudah Ibu berikan di WA Group ya, linknya. Baik, Bu. Mungkin di sini ada yang tidak masuk. Masuk semua, Bu. Oh ya, alhamdulillah. Selanjutnya untuk membantu untuk melancarkan pembelajaran pada hari ini, Ibu akan menyampaikan manfaat terlebih dahulu, yaitu manfaat pembelajaran hari ini yaitu untuk membantu ilmu sejarah dalam mengungkapkan suatu peristiwa sejarah tertentu dan mempelajari sebuah peristiwa yang terjadi pada masa lampau. Nah, pada pembelajaran hari ini kita akan membahas mengenai KD 3.2, yaitu memahami konsep perubahan dan keberlanjutan dalam sejarah, di mana indikatornya yaitu konsep keberlanjutan dalam sejarah. Kemudian hari ini kita akan memasuki materi yaitu tentang konsep keberlanjutan dalam sejarah. Nah, sebelum Ibu memasuki inti materi, untuk lebih memperdalam wawasan kalian, saya ingin di antara kalian itu menjelaskan mengenai apa itu arti atau definisi dari konsep keberlanjutan dalam sejarah. Mungkin ada yang ingin mempresentasikan diri? Saya, Bu, mencoba untuk menjelaskan. Ya, silakan. Sejauh ini, sepengetahuan saya itu, konsep keberlanjutan ini merupakan suatu keadaan yang telah berlangsung lama, di mana keberlanjutan dalam sejarah itu merupakan rangkaian peristiwa di masa lalu, masa sekarang, dan masa depan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya. Seperti itu, Bu. Baik, terima kasih Arina, pemaparannya sudah cukup jelas. Kemudian kita memasuki ke inti pembelajaran pada hari ini ya. Di sini Ibu akan men-share screen materi sebagai pengantar untuk biar kalian itu mengetahui sejauh mana materi yang kita bahas hari ini. Saya ini mau share screen pembelajaran hari ini. Apakah sudah kelihatan? Belum, Bu. Oh, belum ya, bentar. Sudah, Bu. Sudah terlihat. Sudah? Sudah. Sudah, Bu. Jadi untuk sebagai pengantar, Ibu akan memaparkan mengenai konsep berkelanjutan dalam sejarah. Yang pertama yaitu makna keberlanjutan dalam sejarah. Nah, dalam mempelajari sejarah ini, rangkaian peristiwa yang ada merupakan sebuah peristiwa yang berkelanjutan. Kemudian kehidupan manusia saat ini merupakan mata rantai dari kehidupan masa lampau, sekarang, dan masa mendatang. Nah, setiap peristiwa itu tidak berdiri sendiri dan tidak terpisahkan dari peristiwa lain. Kemudian ilmu sejarah dapat diibaratkan sebagai penglihatan terhadap 3 dimensi, yaitu penglihatan ke masa silam, ke masa sekarang, dan masa depan. Selanjutnya, dalam hal ini sejalan dengan pemikiran Alan
J. Toynbee yang mengatakan bahwa pembelajaran sejarah itu adalah mempelajari masa lampau untuk membangun masa depan, atau to study history is to study the past to build the future. Kemudian selain membahas manusia atau masyarakat, sejarah juga melihat hal lain, yaitu waktu. Nah, waktu ini menjadi konsep penting dalam ilmu sejarah. Selanjutnya, perkembangan terjadi apabila dalam makna keberlanjutan ini dibagi ke dalam 3 jangkauan, yaitu perkembangan, kesinambungan, dan pengulangan. Di mana dalam perkembangan ini terjadi apabila dalam kehidupan masyarakat itu terjadi pergerakan secara berturut-turut dari bentuk satu ke bentuk yang lain. Nah, perkembangan ini terjadi biasanya dari bentuk yang sederhana ke bentuk yang lebih kompleks. Kemudian yang kedua, kesinambungan. Nah, kesinambungan ini terjadi apabila suatu masyarakat baru hanya mengadopsi lembaga-lembaga lama. Misalnya, pada masa kolonial, kebijakan pemerintah kolonial Belanda itu mengadopsi kebiasaan lama, antara lain dalam menarik upeti raja taklukan, Belanda meniru raja-raja pribumi. Kemudian dalam hal pengulangan, yaitu merupakan suatu fenomena di mana suatu peristiwa yang terjadi pada masa lampau terjadi pada masa berikutnya. Contohnya itu seperti mundurnya Presiden Soekarno akibat demo mahasiswa Indonesia tahun 1966. Demikian juga yang terjadi pada peristiwa mundurnya Presiden Soeharto akibat aksi dan demo mahasiswa. Berikut sekian dari pengantar yang Ibu berikan. Selanjutnya Ibu ini akan men-share screen video. Nanti kalian bisa mengamati video, kemudian kalian bisa menarik kesimpulan dari video yang kalian amati. Nah, kalian sudah melihat pemaparan video tadi. Sekarang Ibu minta kalian merangkum isi dari video tersebut. Silakan masing-masing perwakilan kelompok merangkum, terus nanti dipresentasikan. Baik, Bu. Jangan lupa nanti hasil rangkumannya dimasukkan ke Linoid ya. Baik, Bu. Nah, masing-masing perwakilan kelompok sudah memaparkan rangkuman. Silakan anggota lain untuk mempresentasikan hasil pemaparan dari teman kalian. Silakan Arina membacakan rangkuman dari hasil perwakilan. Baik, Bu. Jadi, rangkaian peristiwa yang telah terjadi maupun yang akan terjadi merupakan peristiwa yang berkelanjutan. Sebab tidak ada peristiwa yang berdiri sendiri dan bisa dipisahkan dengan peristiwa lainnya. Ruslan Abdul Ghani menyatakan bahwa ilmu sejarah dapat diibaratkan sebagai penglihatan terhadap 3 dimensi, yaitu penglihatan ke masa silam, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Hal ini sejalan pula dengan Arnold J. Toynbee yang menyatakan bahwa mempelajari sejarah ini adalah mempelajari masa lalu untuk membangun masa depan, atau to study history is to study the past to build the future. Itu, Bu. Terima kasih. Ya, terima kasih atas pemaparannya, Arina. Silakan Cindy memaparkan hasil rangkumannya. Baik, Bu. Rangkuman yang telah saya kerjakan yakni selain membahas manusia atau masyarakat, sejarah juga melihat hal itu, yaitu tentang waktu. Waktu menjadi konsep penting dalam ilmu sejarah. Adapun konsep keberlanjutan yaitu suatu keadaan yang telah berlangsung lama.
Keberlanjutan dalam sejarah merupakan rangkaian peristiwa di masa lalu, masa sekarang, dan masa depan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya. Sudah, Bu? Ya, terima kasih. Kalian sudah memaparkan hasil rangkuman dengan baik dan benar. Selanjutnya, di sini Ibu akan membagi kalian menjadi 2 kelompok kecil. Nanti Ibu akan memberikan soal, yaitu soalnya tentang carilah makna penting keberlanjutan dalam sejarah dengan sumber yang berbeda. Nanti rangkuman kalian itu tuangkan dalam PPT. Nah, setelah menuangkan dalam PPT, nanti masing-masing kelompok presentasikan secara lisan. Ibu beri waktu 10-15 menit untuk berdiskusi ya. Baik, Bu. Baik, Bu. Baik, Bu. Apakah sudah selesai? Sudah, Bu. Bu, sudah selesai. Baik, silakan masing-masing kelompok perwakilan memaparkan hasil kerja kalian mengenai makna penting dari konsep keberlanjutan dalam sejarah ini. Dimulai dari yang pertama, Dewi Cindy. Baik, Bu. Menurut saya, makna penting akan keberlanjutan adalah konsep keberlanjutan dalam sejarah adalah bahwa sejarah mengandung aspek yang terus berhubungan, seperti mata rantai dari kehidupan masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Artinya, setiap peristiwa tidak bisa berdiri sendiri dan saling terkait satu sama lain. Seperti itu, Bu. Baik, terima kasih untuk pemaparannya, Cindy. Kemudian kelompok selanjutnya, silakan memaparkan hasil pekerjaannya. Saya, Bu. Iya, silakan, Arina. Menurut saya makna penting dari keberlanjutan itu yaitu rangkaian peristiwa yang terjadi maupun yang akan terjadi merupakan peristiwa yang berkelanjutan. Sebab tidak ada peristiwa yang berdiri sendiri dan bisa dipisahkan dengan peristiwa lainnya. Adapun konsep keberlanjutan itu merupakan suatu keadaan yang telah berlangsung lama dan keberlanjutan dalam sejarah ini merupakan rangkaian peristiwa di masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya. Seperti itu, Bu. Baik, terima kasih. Pemaparan kalian sudah sangat bagus dan benar. Selanjutnya, ini hasil kerjaan kalian nanti dikumpulkan dalam Google Form yang sudah Ibu berikan di grup WA ya. Setelah itu kalian nanti bisa menambahkan dari sumber-sumber lain terkait dengan makna penting dari keberlanjutan dalam sejarah ini. Kemudian, untuk menguji sejauh mana pemahaman kalian terhadap materi hari ini, Ibu akan memberikan penugasan kalian yaitu tentang membuat karya roadmap sejarah terkait dengan makna perubahan dan keberlanjutan dalam sejarah ini. Kemudian untuk menguji keterampilan dan kreativitas Anda. Kemudian untuk menguji sejauh mana pemahaman kalian, yaitu Ibu akan memberikan tes melalui media Sokratif. Nanti Ibu akan meng-share link Sokratif di WA Group ya. Baik, Bu. Baik, Bu. Terima kasih. Demikian pada pembelajaran hari ini, Ibu rasa kalian sudah aktif mengikuti pembelajaran hari ini, kemudian pembelajaran hari ini berjalan dengan baik. Nah, untuk memberikan evaluasi, apakah ada yang belum dipahami terkait materi hari ini? Ada, Bu. Nah, yang belum dipahami bisa ditanyakan ya. Permisi, Bu, saya izin bertanya. Ya, silahkan. Jadi, mengapa sih perlu adanya keberlanjutan dalam konsep sejarah, Bu? Oh ya, terima kasih Vivi atas pertanyaannya. Kemudian mungkin ada anak lain yang belum dipahami. Saya, Bu. Ya, silahkan, Cindy. Izin bertanya, Bu, bagaimanakah cara menandai proses keberlanjutan dalam sejarah itu? Terima kasih.
Baik, di sini Ibu akan menjawab pertanyaan dari kalian ya. Yang pertama dari Vivi, yaitu mengapa perlu adanya keberlanjutan dalam sejarah. Nah, jawabannya yaitu dengan adanya keberlanjutan sejarah ini, manusia itu dapat mengetahui dan memahami peristiwa-peristiwa di masa lampau, dan dengan demikian mampu mengambil tindakan yang lebih baik tanpa mengulang suatu kesalahan yang sama. Kemudian pertanyaan dari Cindy yaitu bagaimana cara menandai proses keberlanjutan dalam sejarah. Nah, untuk menandai proses keberlanjutan dalam sejarah itu bisa melalui periodisasi. Nah, periodisasi ini adalah cara untuk menandai perubahan dan keberlanjutan dalam sejarah. Nah, periode sejarah itu ditentukan oleh perubahan penting. Adapun keberlanjutan itu menghubungkan periode-periode dalam sejarah. Begitu jawaban dari dua pertanyaan yang kalian tanyakan, apakah sudah bisa dipahami? Sudah, Bu, sudah bisa dipahami. Sudah cukup jelas, Bu. Terima kasih. Baiklah, Ibu rasa pertemuan pada hari ini sudah cukup baik. Setelah pembelajaran hari ini, silahkan kalian cermati dan pahami tugas yang sudah Ibu berikan. Kemudian selanjutnya untuk minggu depan, silahkan kalian mempelajari materi selanjutnya mengenai konsep kehidupan manusia dalam peristiwa sejarah. Apakah bisa dipahami? Bisa, Bu. Baik, saya rasa waktunya sudah habis. Ibu akan menutup pembelajaran pada pagi hari ini. Terima kasih atas kerjasamanya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu Ella.